Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom Jemaat Healing Harmony, Bapak Ibu Saudara, di malam hari ini bersama dengan kami Healing Harmony Singers. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Apapun situasi yang hari-hari ini sedang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia satu-satunya Allah penolong dalam hidup kita. Tetap kuat, tetap percaya, selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di setiap musim hidup kami Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi nyatakan hadapan Tuhan malam hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sama-sama naikkan pujian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hidup ini adalah sebuah perjalanan dan ada banyak orang yang melintasi perjalanan hidup ini dengan memberikan arti atau definisi tentang kehidupan dengan pandangan yang berbeda-beda.
Ada yang bilang hidup ini seperti teka-teki, hidup ini seperti roller coaster. Ada juga yang bilang hidup ini seperti melewati daerah ranjau. Ada yang bilang hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di tengah, atau kadang di bawah. Ada yang bilang juga bahwa hidup ini ibarat hamster yang berlari di sebuah roda yang terus berputar-putar. Ada lagi yang bilang hidup itu seperti sebuah simfoni. Dan ada juga yang bilang bahwa hidup ini adalah sekolah yang tidak ada ujungnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, cara pandang kita terhadap kehidupan mempengaruhi sikap, respon, attitude, dan moral kita. Cara pandang kita terhadap kehidupan akan menentukan nilai-nilai kita. Cara pandang kita terhadap kehidupan akan mempengaruhi perjuangan kita. Dan cara pandang kita tentang kehidupan akan mempengaruhi harapan-harapan kita. Dan cara pandang kehidupan itu juga mempengaruhi masa depan kita. Saudara, apapun cara pandang saudara tentang kehidupan seharusnya selaras dengan kehidupan dalam cara pandang Allah. Allah menciptakan manusia dengan salah satu unsur, yaitu jiwa. Di antara 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan jiwa itu berkaitan dengan kehendak. Allah menciptakan manusia dengan akal dan kehendak bebas. Dan untuk membentuk manusia menjadi manusia yang kuat secara rohani dan hidup berkemenangan, menjadi manusia yang unggul, ada 3 hal penting yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Malam hari ini dengar baik saudaraku, bahwasanya kehidupan ini adalah sebuah ujian. Kehidupan itu juga adalah merupakan sebuah kepercayaan, dan kehidupan itu merupakan penugasan sementara. Inilah 3 hal penting di dalam cara pandang tentang kehidupan. Pertama ujian, kedua kepercayaan, dan yang berikutnya yaitu penugasan sementara. Dan malam hari ini, untuk kita mengalami peningkatan dalam kehidupan, mari kita belajar bersama-sama bahwa setiap hari dalam hari-hari kehidupan kita, segala sesuatunya adalah merupakan ujian untuk peningkatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Alkitab memberi kita contoh dan figur orang-orang yang senantiasa mengalami ujian. Adam dan Hawa gagal dalam ujian mereka di Taman Eden. Saul, Raja Israel yang pertama, gagal dalam ujian ketaatan. Yudas Iskariot gagal dalam ujian kesetiaan. Tetapi Alkitab juga memberikan bagi kita tentang teladan dari orang-orang yang lulus dalam ujian besar seperti Abraham, Yusuf, Ayub, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka ada di tanah Persia. Hari ini saudara, mari kita belajar bersama bahwa karakter kita dikembangkan melalui serangkaian ujian-ujian yang datang dalam kehidupan. Dan perjalanan hidup kita selalu diperhadapkan dengan ujian setiap hari. Kita selalu diuji. Allah terus-menerus mengamati sikap dan respon kita, saudaraku, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada masalah yang kita hadapi, kepada keberhasilan yang kita capai, kepada promosi pekerjaan, kepada sedikit uang yang hanya kita terima atau banyaknya uang yang kita dapatkan, pada konflik yang sengaja Ia hadirkan, apakah konflik dengan diri sendiri atau konflik dengan sesama, pada penyakit yang kita derita ketika kita bersikap terhadap hierarki dan otoritas, kepada cuaca. Saudaraku, Allah bahkan mengamati tindakan-tindakan yang paling sederhana, seperti saudara bisa mengangkat sampah, tegur sapa yang lembut dengan orang lain, atau bahkan komentar Anda terhadap penampilan orang lain, atau komentar Anda tentang cuaca. Kadang-kala kita tidak menyadari bahwa hal-hal kecil ini merupakan sebuah ujian, dan kita selalu berpikir bahwa ujian itu adalah hal-hal yang besar. Saudara, kita tahu semua ujian yang akan Allah berikan kepada kita tidak pernah tahu. Kita akan diuji melalui perubahan-perubahan besar, janji-janji yang tertunda, masalah-masalah yang sulit, doa-doa yang tidak terjawab, kritikan-kritikan yang tidak layak kita terima, dan bahkan tragedi yang tidak masuk akal. Bahkan ketika saudara berdoa begini, saudaraku, Tuhan berikan saya hikmat, berikan saya ketenangan, dan berikan saya kesabaran. Tiba-tiba yang Tuhan kasih itu ujian ketika ada orang-orang yang menguji emosional saudara. Dan berkali-kali kita jatuh dan gagal di sini. Waktu kita berdoa, Tuhan berkati aku, dan memang Tuhan berkati secara berlimpah. Lalu kemudian ujian datang,
dan kita gagal untuk memberikan perpuluhan. Kita gagal untuk bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Saudaraku, realita dunia rohani adalah seperti itu. Hari ini mari kita buka mata dan hati kita untuk melihat hal-hal rohani seperti ini. Pertanyaannya, kalau kita ini adalah anak Tuhan yang dicintai Tuhan, mengapa kita harus mengalami ujian? Saudara, tujuan ujian hidup itu dilukiskan di dalam Ayub 23 ayat 10 seperti ini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya lewat pelbagai ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan saudara, membuat saudara akan timbul seperti emas. Haleluya. Yang berikutnya saudaraku, Mazmur 66 ayat 10 dikatakan begini, sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Dan Ulangan 8 ayat 2a berkata seperti ini, dengar baik saudaraku, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mengujimu untuk mengetahui apakah yang ada di dalam hatimu. Saudara, ternyata dalam proses pemurnian setiap kita, orang-orang yang rohani, Allah lebih dulu proses kehidupan kita melalui pengujian hati. Sekali lagi, Allah senantiasa ingin memurnikan kehidupan kita menjadi orang-orang yang rohani. Dan sebelumnya Allah ingin menguji hati kita. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya menutup kebenaran firman ini dengan sebuah pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. C.S. Lewis, seorang hamba Tuhan, penulis sekaligus filsuf modern, pernah menulis dalam satu bukunya yang berjudul The Problem of Pain, menjelaskan bahwa hidup ini adalah ujian yang dirancang untuk membentuk iman, karakter, dan moral seseorang. Ketika kita memahami bahwa kehidupan ini adalah ujian, kita menyadari bahwa tidak ada hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Bahkan kejadian terkecil memiliki arti penting bagi pengembangan karakter kita. Setiap hari merupakan hari yang penting, dan setiap detik adalah kesempatan untuk bertumbuh, memperdalam karakter kita, untuk menunjukkan kasih atau untuk bergantung kepada Allah. Haleluya. Selamat menjalani hari lepas hari dengan pelbagai ujian hidup yang membuat saudara lebih hari lebih naik level. Semakin hari semakin matang, semakin hari semakin berkarakter unggul, dan semakin hari semakin beriman. Jalanilah kehidupan ini, andalkanlah Tuhan Yesus dalam waktu-waktu kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali lagi katakan, Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. harapanku Haleluya. tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Katakan, karena kasih-Nya Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Yesusku. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.